Shalom, kita berjumpa dalam renungan saat teduh intim dengan Allah. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang dalam naungan Tuhan. Kami tenang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sumber hikmat. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Amsal pasal yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya akan membacakan dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tujuan dari renungan kita hari ini adalah supaya setiap kita dapat mengenal sumber hikmat yang sebenarnya. Selain itu diharapkan supaya setiap kita dapat menjalani kehidupannya di dalam hikmat yang benar itu. Dengan demikian, setiap dari kita tidak menggunakan hikmat dunia ini di dalam menyelesaikan pergumulan kehidupan di dunia ini. Apakah hikmat itu? Kata hikmat berasal dari bahasa Yunani yaitu Sophia. Kata Sophia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu wisdom. Kata wisdom ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu hikmat atau kebijaksanaan. Ada beberapa pengertian tentang hikmat, yaitu yang pertama, hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni,
seorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, bisa kita sebut sebagai orang yang memiliki hikmat. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat yang dimiliki Raja Salomo adalah hikmat dalam pengertian yang kedua ini. Yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam pengertian yang ketiga ini. Sayangnya, kehidupan Raja Salomo tidak selalu sesuai dengan apa yang dia ajarkan dalam kitab itu. Seorang yang memiliki hikmat dalam pengertian ketiga ini seharusnya adalah seorang yang dapat menguasai diri dalam hal mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat, hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dalam perjanjian baru ada yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan hikmat Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan hikmat Allah yang sulit dipahami oleh orang-orang yang berpikir dalam pola pikir filsafat Yunani. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa hikmat yang benar sesungguhnya bersifat rohani. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16, Rasul Paulus menegaskan bahwa hikmat Allah selalu berfokus dan berpusat pada berita tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang benar tentang hikmat, sehingga iman Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Mengapa Rasul Paulus mendorong kita untuk mendasarkan hidup kita pada hikmat Allah? Karena ada kecenderungan manusia yang pada umumnya dan khususnya pada orang Kristen mengandalkan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan logikanya sendiri. Jauh dari mengandalkan Tuhan dan hikmat dirinya, mengapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengandalkan kekuatan, pengetahuan, logika, dan kemampuan manusia? Karena semua hikmat dunia ini menurut Rasul Paulus bersumber dari kekuatan dan kekuasaan iblis. Hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Disebut juga hikmat yang tidak benar atau palsu, yang bersifat sementara, sedangkan hikmat yang benar bersifat kekal. Jika ditanya, apakah Anda ingin menjadi orang yang berhikmat? Saya yakin hampir semua orang menjawab iya. Namun banyak orang tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat. Sebagian orang mencoba mencari hikmat di dunia ini dengan berbagai cara. Misalnya dengan bersekolah setinggi mungkin, bertapa, atau bahkan ada yang berpikir kekayaan dapat membawa hikmat. Mungkin saja hal-hal tersebut dapat memberi hikmat kepada manusia, tetapi sebenarnya itu semua hanyalah hikmat semu atau palsu. Bila dunia hanya mampu memberikan hikmat semu, lalu bagaimana caranya mendapatkan hikmat yang sejati? Dalam Amsal 2 ayat 1-9 yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita sumber hikmat sejati tersebut. Sumber hikmat yang sejati tak lain adalah Tuhan sendiri. Dialah yang menganugerahkan hikmat kepada manusia melalui firman-Nya. Dari hal itu kita tahu bahwa dunia bukanlah sumber hikmat. Karena sumber hikmat satu-satunya adalah Tuhan. Kita juga disadarkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, termasuk pengetahuan kita untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat adalah pemberian atau anugerah Tuhan kepada manusia. Meskipun hikmat merupakan pemberian Tuhan, hikmat tidak datang atau menjadi milik seseorang yang begitu saja. Penulis Amsal menjelaskan bahwa hikmat juga harus diminta, dicari, dan dikejar dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima. Berseru, meminta, mencari, dan mengejar
merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya kerinduan mendalam akan hikmat dan kesadaran penuh akan pentingnya hikmat. Kepada orang seperti itulah Tuhan menganugerahkan hikmat-Nya. Apakah kita ingin memperoleh hikmat? Ingatlah bahwa sesungguhnya sumber hikmat adalah Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, jika kita menginginkan hikmat Tuhan, kita harus selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Renungkanlah seberapa dekat kita dengan Tuhan. Salah satu indikatornya adalah seberapa banyak waktu yang sudah kita gunakan untuk berada bersama dengan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah melalui renungan ini dapat merema di kehidupan kami. Kami ingin memperoleh hikmat dari-Mu Tuhan, tidak memperoleh hikmat dari iblis Tuhan. Biarlah Tuhan, buat kami selalu dekat dengan-Mu melalui firman-firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Firman-firman-Mu yang telah kami terima Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu dapat memberikan kami hikmat yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.